Selamat siang, saya Sylvia dengan Aimron. Hari ini ingin mempresentasikan tugas pengguna akhir sistem informasi dengan judul Model Teoritis dan Kerangka Pemahaman Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan. Materi ini diambil dari buku Advanced in End User Computing Series, IUC, diedit oleh Steve Clark. Abstrak. Tujuan studi ini adalah untuk sampai pada model teoritis dan kerangka kerja untuk memandu penelitian ke dalam implementasi KMS, sembari mencari informasi untuk praktik. Untuk mencapai hal ini, bab ini menerapkan metode faktor keberhasilan kritis dalam studi lapangan tentang penerapan KMS yang berhasil di 12 organisasi multinasional besar yang beroperasi di berbagai sektor. Perkenalan. Inisiatif perkenalan KM lebih sering gagal daripada yang berhasil, menurut McDermott dan Odell 2001. Messi, Montoya Weiss, dan O'Driscoll 2002 berpendapat bahwa hanya sedikit penelitian tentang bagaimana berhasil mengembangkan dan menerapkan solusi KM untuk meningkatkan kinerja, terutama pada proses bisnis. Kelangkaan penelitian semacam itu menimbulkan seruan oleh praktisi untuk pedoman praktis tentang bagaimana membangun menerapkan KMS dan bagaimana memfasilitasi perubahan organisasi. Untuk mempromosikan berbagi pengetahuan, menurut Alavi dan Leitner 2002, McMuffet, McAdam, Parkinson 2003. Oleh karena itu, menurut Wong, bahwa kebutuhan untuk studi yang lebih sistematis dan sengaja tentang faktor keberhasilan kritis untuk menerapkan KM. Karena organisasi harus sadar akan faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan. Studi ini berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjutannya, untuk mencapai tujuan ini, dinyatakan studi ini pertama-tama mengidentifikasikan kumpulan CSF dari literatur KM yang digunakan untuk membangun model teoritis dan kerangka kerja terkait. Baik kerangka kerja maupun CSF yang membentuknya kemudian divalidasi secara empiris di organisasi yang dipelajari. Praktisi dalam organisasi ini juga membantu mengidentifikasikan faktor tambahan dianggap penting. Hasil dari upaya ini adalah model dan kerangka kerja yang disempurnakan dan diperluas untuk implementasi KMS. Selanjutnya, implementasi sistem informasi. Didefinisikan dalam artikel awal tentang implementasi informasi sistem, menurut Smoot dan Cox berpendapat bahwa implementasi manajemen information system umumnya dipandang sebagai melibatkan serangkaian aktivitas terkait dalam halaman 35. Antara lain, tahapan ini didefinisikan oleh Smoot dan Cox sebagai tahap inisiasi desain strategis, desain teknis, pengembangan, konversi, dan evaluasi. Namun, peneliti kemudian mengadopsi konvensi yang mengacu pada tahap konversi sebagai tahap implementasi dan menggunakan istilah pengembangan IS untuk merujuk pada perencanaan, analisis, desain implementasi, dan penggunaan. Intinya, implementasi SI terjadi ketika dimensi teknologi diintegrasikan dengan manusia dan dimensi proses. Lalu, lanjut ke bisa dibaca dari slide-nya. Selanjutnya, menuju model implementasi KMS. Berikut yaitu studi tentang faktor keberhasilan KM dan KMS. Proses KMS, bagian teknik informasi, dan platform TI-nya bisa dilihat pada layar. Faktor serupa juga dilaporkan pada meta-analisis terbaru dari faktor keberhasilan KM atau KMS oleh Janex dan Altman dan Lam dan Chua 2005. Tantangan untuk penelitian ini adalah untuk membangun badan penelitian ini untuk sampai pada serangkaian faktor keberhasilan kritis kolektif yang mewakili hambatan utama yang dihadapi praktisi dalam menerapkan KMS. Jack 1999 berpendapat bahwa pertimbangan penting untuk memandu inisiatif manajemen pengetahuan dalam organisasi adalah strateginya. Mengelompokkan 3 faktor ini, strategi TI dan organisasi akan membantu artikulasi modern pelit
dalam implementasi KMS yang dimiliki apa yang disebut Marcus dan Robbie tahun 1988, sebuah kesetiaan empiris dengan fenomena yang sedang diteliti implementasi KMS. Strategi faktor kesuksesan kritikal manajemen pengetahuan. Sementara pengetahuan diakui sebagai sumber daya penting untuk keunggulan kompetitif berkelanjutan, KM sukses tetap menjadi tantangan utama bagi organisasi. Menurut Davenport dan Prusak tahun 1998, London Chua 2005, dan Wong 2005. Tabel di bawah ini mengilustrasikan CSF berbasis untuk knowledge management. Menurut Hansen et al. Tahun 1999, strategi manajemen pengetahuan perusahaan harus mencerminkan strategi kompetitifnya. Dengan demikian, tabel di bawah menunjukkan bahwa strategi KM harus selaras dengan strategi bisnis. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi KM yang efektif harus memastikan dukungan manajemen senior dan komitmen terhadap inisiatif. Strategi KMS juga harus mengartikulasikan tujuan berbagi pengetahuan organisasi, sehingga dapat disampaikan kepada semua anggota staf, tidak hanya manajemen senior dan anggota proyek. Ia juga harus memberikan definisi pengetahuan yang jelas, tidak ambigu. Penelitian ini dikutip pada tabel mengabarkan bahwa implementasi KM juga membutuhkan pembentukan plan tanggung jawab untuk KM dan suatu organisasi. Di bawah adalah tabel faktor kritikal kesuksesan masing-masing dan sumbernya juga bisa dilihat. Lalu selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh A. Imron. Silakan A. Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Imron Masalatan, nomor NIM 2017 1030 kode sistem informasi. Oke, lanjut saya untuk saya itu untuk slide presentasi untuk slide yang ke-8. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi faktor kesuksesan kritikal manajemen pengetahuan. Sementara pengetahuan diakui sebagai sumber daya penting untuk keunggulan kompetitif berkelanjutan, KM sukses tetap menjadi tantangan utama bagi organisasi atau Davenport dan Prusak tahun 1968, Lem and Chua tahun 2005, Wong 2005. Tabel di bawah mengilustrasikan CSF berbasis strategi untuk KM. Menurut HCL tahun 1999, strategi manajemen pengetahuan perusahaan harus mencerminkan strategi kompetitifnya. Dengan demikian, tabel di bawah menunjukkan bahwa strategi KM harus selaras dengan strategi bisnis Lime and Chua tahun 2005. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi KM yang efektif harus memastikan dukungan manajemen senior dan komitmen terhadap inisiatif Hasanali tahun 2002. Strategi KMS juga harus mengartikulasikan tujuan berbagai pengetahuan organisasi sehingga dapat disampaikan kepada semua orang anggota staf. Tidak hanya manajer senior dan anggota proyek, Mason dan Paulen tahun 2003. Ia juga harus memberikan definisi pengetahuan yang jelas dan tidak ambigu. Dan Hoffman tahun 2006. Penelitian yang dikutip pada tabel 2 juga menggambarkan bahwa implementasi KM juga membutuhkan pembentukan peran dan tanggung jawab baru untuk KM dalam suatu organisasi dan Butler and Murphy tahun 2007, Davenport et al. Tahun 1998. Di sini ada tabel
faktor kritikal kesuksesan. Pertama, mempunyai pemerataan tegas strategi manajemen pengetahuan dengan strategi corporate dari sumber seperti berikut. 2 tahun 2004, Development and Perusak tahun 1998 dan sebagainya. Lanjut itu untuk memproses definisi luas dari dan mengkomunikasikan objek manajemen pengetahuan, memastikan komitmen manajemen atas kemudian mengembangkan peran baru dan tanggung jawab di manajemen pengetahuan. Sumber sebagai berikut, ada Hagen, ada Development, terus kemudian ada Butler, Taylor, Cooper, Murphy, dan Emerson tahun 2006. Ya, lanjut. Di sini saya jelaskan juga kritikal kesuksesan terkait teknologi informasi penekanan. Menurut Gray dan Durkiva tahun 2006, batasan utama pada potensi keefektifan sistem berbasis teknologi informasi adalah kemudahan penggunaannya. Mengikuti alasan mengapa analisis tidak dapat mengambil sumber pengetahuan dari repository adalah karena teknologinya tidak cukup mudah digunakan, yaitu mungkin canggung, lambat, atau cukup sulit untuk digunakan sehingga analis percaya bahwa manfaat tidak lebih besar daripada biaya. Dengan demikian, Damodaran dan Albert tahun 2000 menemukan bahwa kecepatan dan waktu respon sistem sangat penting untuk keberhasilan sistem. Lord DKK tahun 2001 berpendapat bahwa kepercayaan dan keterbukaan merupakan inti dari perilaku berbagai pengetahuan. Namun karena pengetahuan adalah sumber daya khusus perusahaan yang berharga, keamanan juga merupakan pertimbangan penting. Alavi dan Leitner tahun 1999, Janek dan Hoffman tahun 2006. Dalam konteks ini, keamanan dipandang sebagai masalah teknologi, sedangkan keterbukaan dikaitkan dengan dimensi interpersonal atau budaya. World et al. Tahun 2001. Di sini saya juga menjelaskan mengenai faktor kritikal kesuksesan organisasi. Dikutip dari Alfie dan Leitner tahun 1999 berpendapat bahwa kerja tim berbasis budaya adalah kemampuan KM yang diperlukan. Baru-baru ini, Wong tahun 2005 menekankan pentingnya kerjasama tim di berbagai tingkat dalam sebuah organisasi, baik dalam tim pelaksana KM maupun pengguna KMS. Janek dan Hoffman 2004-2006 menjelaskan juga menggarisbawahi perlunya pengguna termotivasi yang berkomitmen untuk menggunakan KMS. Penyediaan insentif dan pelatihan merupakan faktor penting dalam mencapai hal ini. Sejalan dengan itu, Wong 2005 menunjukkan bahwa salah satu faktor penting adalah untuk menetapkan insentif penghargaan atau alat bantu motivasi yang tepat untuk mendorong orang berbagai dan menerapkan pengetahuan, memberikan insentif kepada karyawan, membantu untuk merangsang dan memperkuat perilaku positif dan budaya yang dibutuhkan untuk KM dan yang efektif. Di sini ada bagan, itu ada kolom-kolom, adalah faktor kritikal kesuksesan dan sumber. Yang pertama memfokuskan pada faktor seseorang, itu dikutip dari sumber-sumber sebagai berikut. Kemudian ada mengembangkan kultur berkaitan dengan tim, menyamaratakan kepercayaan pengetahuan pekerja, memastikan pelatihan pengguna, memperkenalkan insentif dan hadiah tunai dan atau non tunai, mengganti sumber dan proses organisasi, dikutip dari sumber-sumber sebagai berikut. Lanjut, untuk model dan kerangka implementasi sistem manajemen pengetahuan itu sendiri, dikutip dari model ini
menangkap cara keberhasilan implementasi KM dapat diarahkan dan dipengaruhi oleh satu faktor strategis, dua faktor teknologi informasi, dan tiga faktor organisasi. Interaksi dari kelompok faktor ini diperdebatkan untuk menentukan keberhasilan KMS. Kenya tahun 2006 menunjukkan bahwa efektivitas KMS yaitu kontrol keberhasilan adalah ditunjukkan oleh kualitas pengetahuan, penggunaan, dan memanfaatkan yang dirasakan. Tindakan serupa juga dikemukakan oleh Janek dan Hoffman tahun 2006, yaitu manfaat yang dirasakan dan penggunaan atau kepuasan pengguna yang mengarahkan ke manfaat bersih. Oleh karena itu, tujuan utama dari studi ini adalah memvalidasi tiga kelompok CSF yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KMS dan perubahan strategi seputar pengenalan dan penggunaan sistem tersebut. Di sini ada faktor strategis, faktor organisasional, kemudian ada faktor terkait, itu langsung menuju kesuksesan implementasi sistem manajemen pengetahuan. Di sini ada pendekatan penelitian. 12 organisasi yang telah berhasil menetapkan KMS dalam studi lapangan interpretatif dan peranan metode CSF ini termasuk KEMC Quadrade, Deloitte, Motorola, KPMG, Siemens Corp, kemudian Fraser Corp, IBM, Hewlett, Packard, Scaring Ford, Analog, Drive, Inc., Accenture, dan dua organisasi konsultan layanan profesional terkenal di dunia yang sebelumnya telah berhasil mengimplementasikan KMS berbasis intranet berdasarkan teknologi web lebih dari 1 tahun sebelum penelitian. Kemudian ada BENIA tahun 2006 mengadopsi kriteria seleksi serupa dalam memilih organisasi secara sengaja untuk studi. Purposive sampling juga diterapkan di setiap organisasi untuk memilih ahli materi pelajaran yang paling berpengetahuan. Tahun 1990, jadi 15 wawancara dilakukan dengan praktisi KM dengan orang yang diwawancarai dipilih secara sengaja menggunakan pendekatan informan kunci Patton tahun 1990. Ada model dan kerangka kerja teoritis yang disempurnakan untuk implementasi KMS. Seperti dikutip Charlie Fanny tahun 1973 berpendapat penyelidikan empiris masalah terkait IS memerlukan kerangka penelitian yang mengidentifikasi variabel atau proposisi untuk diperiksa dan menyediakan struktur untuk menghubungkan dan mensintesis studi penelitian independen. Terlihat bahwa keterkaitan antara CSF dan keberhasilan KMS dimediasi oleh kemauan organisasi dan pelaku organisasi untuk merealisasikan faktor-faktor tersebut. Di sini ada bagan dari indikator empiris. Yang pertama faktor strategis. Di sini saya akan jelaskan. Untuk faktor strategis memiliki keselarasan KM yang dekat strategi dengan strategi perusahaan. Yang pertama memiliki definisi dan komunikasi tujuan KM. Yang kedua, memiliki beragam lintas fungsi tim KM.
kemudian mengadopsi taksonomi yang sesuai pengetahuan, memiliki anggaran KM yang memadai, kemudian memiliki proyek yang didorong oleh manajemen atas atau tengah, komitmen manajemen atas, terus kemudian ada peran dan tanggung jawab baru. Kemudian ada faktor berkaitan dengan informasi teknologi. KM harus dirancang sehingga mudah digunakan. Tahun KMS dengan web teknologi. Pastikan KMS dihadir hasil yang akurat dan tepat. Masalah keamanan harus seimbang dengan kebutuhan akan keterbukaan. Memiliki gelar yang sesuai atau tinggi berkembang minimal dari partisipasi dan keterlibatan informasi teknologi. Memiliki memiliki tingkat pengguna yang tinggi, partisipasi dan keterlibatan. Itulah ada faktor berkaitan dengan informasi teknologi. Kemudian ada indikator empiris. Yang pertama, fokus pada faktor orang. Mengembangkan tim yang berorientasikan pada budaya, menimbulkan kepercayaan di antara pekerja pengetahuan, memastikan pengguna yang berkomprehensif pelatihan, kemudian memperkenalkan insentif dan imbalan moneter atau non-moneter, mengubah organisasi struktur dan proses. Di sini ada 3. Dari faktor strategis itu lanjut ke variabel mandiri sendiri, itu ada kapabilitas strategi. Kemudian untuk faktor berkaitan dengan informasi teknologi itu masuk ke kapabilitas informasi teknologi. Kemudian ya dari indikator empiris, faktor organisasi itu ada masuk ke kapabilitas organisasional. Dari ketiga bahan variabel mandiri tersebut digabungkan menjadi satu, menjadi variabel yang bergabung menjadi implementasi sukses KMS. Kesimpulan, bukti yang diberikan pada praktisi KM berpartisipasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan menyebarkan KMS berbagai faktor terkait erat yang berorientasi di semua tingkat dan fungsi dalam suatu organisasi. Namun, ada bukti dari temuan bahwa keberhasilan pelaksanaan KMS tidak menjamin keberhasilan berkelanjutan dalam pengguna KMS. Memang kepuasan pengguna dalam KMS yang dilaksanakan dapat dikaitkan dengan kekurangan keberhasilan dalam dalam kaitan kegiatan pra pelaksana. Untuk contoh, salah satu organisasi yang mempelajari memutuskan tidak melakukan pelatihan pengguna formal dan intensif dengan hasil yang buruk untuk pengguna KMS berikutnya. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor-faktor yang dianggap penting untuk pelaksanaan KMS dalam organisasi. Temuan kepada implementasi KMS memberikan dukungan lebih lanjut untuk pengamatan bahwa sejumlah CSF kolektif terkait dengan pengembangan IS tradisional dan pelaksanaan penahanan untuk pelaksanaan KMS. Ya, demikianlah penjelasan yang sedikit ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.